Hai teman-teman, kembali lagi di channel Ardianto 02 TV. Bagaimana kali ini kami akan berbagi informasi tentang hukum lagi ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mengenal berbagai model pengujian undang-undang ya. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang merupakan kekuatan negara ya, atau senjata negara. Nah, kita lanjut langsung. Pada dasarnya, sistem pengujian undang-undang hadir sebagai upaya untuk mengatasi kekuasaan negara dan sebagai ikhtiar untuk melindungi hak-hak warga dan telah dianut pada hampir setiap negara modern. Dalam kepustakaan hukum tata negara, dikenal 3 macam sistem atau model pengujian undang-undang sebagaimana yang disebutkan di dalam buku Benikeh Arham 2013 yang berjudul Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi. Sejarah pemikiran pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, yang pertama, model pengujian legislatif yang menyerahkan kewenangan untuk menguji undang-undang kepada badan legislatif atau membentuk undang-undang itu sendiri. Nah, yang kedua, model yang menyerahkan kewenangan tersebut kepada badan tersendiri selain legislatif dan yudikatif, seperti Dewan Konstitusi di Prancis. Nah, yang ketiga, model pengujian yudisial, yaitu pengujian yang dilakukan oleh badan kehakiman. Model pengujian legislatif. Model ini sering juga disebut sebagai model supremasi parlemen, ajaran bersumber dari teori demokrasi atau ajaran kedaulatan rakyat yang menjunjung tinggi supremasi parlemen. Ajaran supremasi parlemen ini pertama kali dikemukakan oleh ahli konstitusi di Inggris, Albert Venditti. Nah, itulah orangnya ya. Nah, menurut Disey, ajaran supremasi parlemen memuat 2 prinsip dasar. Ya, nah yang pertama, parlemen adalah yang tertinggi. Artinya, parlemen dapat membuat undang-undang dan tidak boleh ada kekuasaan lain di luar parlemen yang dapat membuat undang-undang, bahkan membatalkan produk undang-undang yang dibuat oleh parlemen. Yang kedua, parlemen tidak dapat dibekukan dan produk parlemen tidak dapat dibatalkan. Prinsip ini mengandung makna bahwa tidak ada badan atau kekuasaan lain yang dapat mengontrol dan membekukan parlemen, termasuk meniadakan undang-undang yang dihasilkan parlemen. Prinsip ini memiliki implikasi bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang produk parlemen batal atau tidak berlaku. Apabila terdapat konflik antara undang-undang dengan peraturan hukum lainnya, maka undang-undang harus diutamakan. Mengapa demikian? Karena undang-undang merupakan perwujudan dari kehendak parlemen atau rakyat. Uniknya, pada model ini, undang-undang produk parlemen tidak akan mengikat apabila terjadi perubahan dalam tubuh parlemen. Artinya, apabila terdapat undang-undang yang disetujui dan disahkan parlemen sebelumnya, maka tidak akan mengikat parlemen berikutnya, baik seluruhnya maupun sebagian. Parlemen dapat meniadakan atau mencabut undang-undang hasil kesepakatan parlemen sebelumnya apabila mereka menghendaki demikian. Nah, pada model Dewan Konstitusi Prancis, Dewan Konstitusi Prancis dibentuk pertama kali pada tahun 1958 berdasarkan ketentuan pasal 56 sampai 63 Konstitusi Republik kelima atau Konstitusi de Gaulle. Terdapat beberapa alasan mengapa Prancis membentuk dan memberikan kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang kepada Dewan Konstitusi. Nah, yang pertama, secara historis rakyat Prancis tidak percaya lagi terhadap badan peradilan akibat pengalaman traumatik masa lalu ketika badan peradilan bertindak sebagai alat penguasa yang absolut. Yang kedua, Prancis berpandangan bahwa pengujian undang-undang bukan semata-mata persoalan hukum melainkan juga persoalan politis. Oleh karena itu, memberikan kewenangan pada badan peradilan untuk undang-undang berarti memberikan legitimasi kepada pengadilan untuk mencampuri kewenangan badan legislatif. Kedudukan Dewan Konstitusi adalah sebagai pelindung dan pengawal isi konstitusi yang menyangkut kewenangan lembaga-lembaga yang ada. Dalam kapasitas sebagai penjaga konstitusi, apakah Dewan Konstitusi menjalankan fungsi judisial atau politik? Kompeleti menyatakan bahwa Dewan Konstitusi tidak menjalankan fungsi judisial, namun cara peninjauan masalah yang dilakukan menggunakan ukuran hukum dan bukan kriteria politik. Bahkan putusan Dewan Konstitusi tidak menggunakan parameter politik, melainkan menggunakan kaidah dalam konstitusi sehingga putusan bersifat hukum semata. Nah, sekarang model pengujian. Model pengujian yudisial. Model ini biasa disebut dengan model supremasi konstitusi.
Model ini menyerahkan pengujian undang-undang terhadap konstitusi kepada kekuasaan kehakiman. Pauli Nikolic menyatakan model pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar oleh Badan Peradilan terdiri dari dua model. Pertama, model yang menyerahkan kewenangan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar kepada Mahkamah Agung, sebagaimana yang dipraktikkan di Amerika Serikat. Kedua, model yang memberikan kewenangan akuo kepada pengadilan khusus, yakni Mahkamah Konstitusi. Model ini bersifat sentralitis karena kewenangan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tidak diserahkan pada hakim pengadilan regular, namun kepada badan khusus yaitu Mahkamah Konstitusi. Walaupun ketiga model pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar di atas memiliki karakteristik yang berbeda, akan tetapi pada prinsipnya pengujian akuo bertujuan agar undang-undang yang dibuat oleh kekuasaan legislatif senantiasa mendapat pengawasan dan kontrol agar tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam konstitusi. Letak perbedaannya hanya berdasarkan pada lembaga yang diberi otoritas untuk melakukan penilaian atau pengawasan terhadap produk undang-undang akuo. Nah, itulah beberapa pengujian undang-undang ya. Kalau kamu lebih tertarik pada sistem pengujian undang-undang yang mana, teman-teman? Nah, silakan ajukan komentar kalian di kolom komentar ya. Nah, silakan analisa pandangan kalian di kolom komentar. Jika ingin bertanya silakan komentar, komen, dan like juga ya teman-teman. Nah, mungkin itu sekiranya bermanfaat ya. Sekian dari saya, terima kasih.